Kalau dulu itu aku sempet kan, dulu sebelum jadi pro player ini ya, kan aku waktu awal-awal COVID, awal-awal banget itu kan belum jadi pro player itu sempet main game itu sampai kayak subuh-subuh gitu. Nah itu papa mama marah, jadi kita disuruh uninstall semua. Nah terus jadi kan kalau main game itu kan kita HP-nya landscape gitu kan. Nah terus kita diam-diam download lagi, jadi kita main kalau ada apa-apa itu mainnya kita langsung diputar. potret. Jadi kita main gini kan, jadi kita gini. Iya pak. Tapi sambil main masih. Tapi potret. Iya. Papa sengaja, ternyata papa tahu setelah cerita, papa tahu dia sengaja di sebelah kita lamain gitu. Taktik itu ternyata diketahui sama orang. Diketahui, tapi dia sengaja iseng gitu. Tapi kita main potret gitu. Iya pak. Kalau enggak kabur ke WC. Oh, iya. Di WC sampai 30 menit gitu nyesain satu game gitu. Halo pemirsa Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up. Kali ini saya senang banget karena dikelilingi oleh jiwa-jiwa muda, anak muda Gen Z, perempuan dan juga berprestasi yang kemarin baru membawa nama harum Indonesia di kancah internasional dan juga di kancah Asia. Kita akan ngobrol kali ini bersama dengan Timnas Putri MLBB. Yeay. Kita mau kenalan dulu ya sama Cindy Chini Lauren Siswanto, terus juga sama Feni Fumilim, sama satu lagi di ujung ada Coach Ilyas Rahmanda. Halo, apa kabar semuanya? Hai. Selamat datang ya di podcast Antara Close Up. Dan terima kasih udah datang ke Antara Heritage Center. Kita bakal ngobrol-ngobrol soal prestasi yang luar biasa membanggakan dari teman-teman Timnas Putri ini. Kemarin tanggal 19 November ya tepatnya, baru aja memenangkan International Esports Federation IESF World Championship 2024. Itu di Riyadh, Arab Saudi, betul ya? Iya benar. Terus juga seminggu setelahnya, tanggal 27 November, pemirsa Antara, Timnas yang sama juga memenangkan Asian Esports Game 2024 di Bangkok, Thailand gitu ya. Pertama-tama pasti selamat buat kalian yang udah membawa nama harum Indonesia. Dan aku pertama kita akan ngobrol dulu nih soal satu-satu kali ya. Ini kan masing-masing punya nickname nih. Cindy nickname-nya adalah Chini gitu kan. Terus Feni juga punya nickname Fumi. Bisa dijelasin nggak sih ini nickname ini kalian dapat dari mana sih sebetulnya? Kalau dulu sih aku karena kokoku sih, aku kan punya kakak laki ya. Terus aku cuma nanya Koko sih, nama yang lucu apa gitu. Terus kayak kata dia, oh Cini aja gitu. Kan deket sih sama namaku ya, Cindy. Iya sih. Cindy jadi Cini, D-nya dihilangin gitu. Terus gitulah. Tahun berapa sih mulai main ML? Aku dari main ML dari tahun 2017. 2017. Ya, tapi untuk terjun ke e-sportnya tahun 2020 awal-awal COVID. Karena kan waktu itu aku masih SMA ya, jadi kayak gabut kan di rumah aja. Terus kayak online kuliah SMA-nya. Jadi ya di 2020 itu udah jadi pro player. Iya. Wow. Main 3 tahun berarti dari 2017, 2020-nya udah jadi pro nih. Betul. Sekarang umur berapa sih? Sini. Sekarang aku 20 tahun. 20 tahun berarti kelahiran 2004 ya? Betul. Gen Z. Gen Z satu lagi Fumi. Kelahiran tahun berapa? 2001. 2001 ya. Ya. Sekarang berarti usia 23. 23. Nama Fumi dari mana nih ceritanya? Nama Fumieko itu dari kan ada surat rumah sakit kan. Jadi waktu itu lihat namanya Feni Fumiko Chen. Oke. Jadi nanya ke mama, "Ma, ini nama Cece dulu." "Iya, kenapa nggak pakai nama yang ini?" "Papa nggak mau," kata mama, "karena kepanjangan." Oke. Nah, jadi Fumi pakai jadi nick ML gitu. Oh, oke. Nama Terus lahir gitu ya. sebenarnya pakainya Fumieko disambung gitu kan. Nah, terus dulu nge-live kan rame, terus kayak banyak viewer yang nyuruh di spasi aja bagus Fumi. Jadi sekarang si Fumi Eko, spasi Eko gitu. Oh, oke. Jadi nama ini, tapi menurut kamu nama Fumi Eko bawa keberuntungan nggak? Iya. Soalnya jadinya sekarang orang-orang kayak
kayak bilang jadi Fumi punya 2 mode. Satu mode Fumi, satu mode Eko. Oh gitu. Bedanya apa? Mode Fumi sama mode Eko apa bedanya? Nggak tahu, mungkin ada yang mode ngetrol, ada yang mode beneran gitu. Oh, mode beneran yang mana? Mode pro player. Mode Fuminya dong. Oh, mode Fuminya. Sisanya mode nge-troll gitu. Kamu lucu sekali. Ya ampun. Satu lagi kita akan ngobrol sama yang lucu juga. Lucu Lucu banget. banget. Ada Coach Ilyas Rahmanda. Ya. Coach punya nama panggilan juga nggak? Nickname-nya Caesius. Sorry? Caesius. Caesius. Dari mana tuh Coach? Apa itu nama kimia itu artinya biru. Oh gitu? Iya. Wow, keren banget. Caesius biru. Tapi Coach ini Gen Z juga? Dari Gen Z. mukanya sih Gen Z ya? Gen Z banget. Gen Z 2003 kan saya. Percaya nggak? Percaya banget gak? Percaya banget. Oke, kayaknya ini coachnya yang pura-pura Gen Z ini kita akan ngobrol lebih lanjut ya. Tapi sebelumnya kita mau tahu dulu nih, ini backgroundnya nih coach, terbentuk timnas putri MLBB itu kayak apa sih? Kalau yang sekarang ini kan jatuhnya dari federasi emang ngambilnya satu tim kan. Oke. Dan mereka sebagai satu tim direkrut oleh PBSI untuk mewakili negara. Jadi kebetulan saya juga baru join ke tim mereka. Jadi mau nggak mau sih, lebih tepatnya nggak ada kualifikasi lagi untuk Oke. pelatih. Jadi saya pasti terdaftar kayak Timnya gitu. apa coach, di mention aja? Tim Vitality di apa ya? Paris. Prancis ya, Europe. Paris. Aslinya dari Paris. Oh oke. Kalau yang sebelumnya perwakilan negara untuk mereka nih masih ada seleksi, masih ada seleknas. Jadi kalau yang sebelumnya masih pakai metode kualifikasi dulu dari beberapa tim diambil, terus diikutin seleknas, terus dilaksanakan pelatnas juga. Jadi all star. Tapi kalau yang sekarang karena mereka berhasil juarain SEA Games 2023, Yeah. jadi federasi langsung ambil satu tim aja kayak gitu. Oh oke, dari Vitality itu. Berarti totalnya ini ada 5 orang ya? Iya 5 plus Lima plus satu coach dan satu manajer tim. Oh oke. Jadi Coach Ilyas adalah coach yang tetap untuk ngajar untuk melatih di Iya. tim Vitality yang juga di timnas gitu ya. Timnas MLBB Women ya. Oh oke. Ini tahun berapa mulainya tadi coach? Saya Mulai pertama Oh. ada timnas ini timnas 2022 ya? 2022. Yang Dari MLBB Women SEA kan? Games kita. Iya, SEA Games Kita 2023. 2023 berarti. 2023 memang disiapin untuk si Games SEA itu Games, ya. ya. Dan katanya di SEA Games Kamboja ya 2023 itu adalah pertama kalinya ada nomor buat Ya, cabur women ya. yang MLBB Women pertama benar. Oh oke. Itu gimana perasaan kalian? Ini kalian juga kan ya yang ikut ketika SEA Games 2023, ketika turnamen langsung mewakili timnas Indonesia, ada di nomor putrinya juga baru perdana di SEA Games itu, terus langsung bawa medali emas kan waktu itu. Gimana perasaannya nih? Seneng sih, apalagi kita kan juga diambilnya setim ya. Oh, Jadi, iya. Iya, jadi kayak ya kita bisa bawa medali emas setim. Terus untuk pertama kalinya juga emas gitu ya. Senang banget. Ya, kalau menurut Fumi dengan setim ini, main di Vitality setim, terus di timnas juga setim gitu ya. Ada positifnya nggak? Apa sih kira-kira yang jadi positifnya? Positifnya chemistry-nya gitu, terus lebih satu otak aja gitu sama yang lainnya. Kayak kita nggak perlu adaptasi lagi gitu sama Oh, orang iya. baru kan. Di timnya sejak tahun berapa? Kalau kita sebenarnya udah ngetim bareng itu udah 3 tahun lebih. 3 tahun sebelum 3 SEA Games tahun. Kamboja. Enggak. Sampai sekarang sih. Oh, sampai sekarang. Sebenarnya kita kalau berempat selain Fumi kita udah Lebih awal 3 berarti tahun. ya. Iya. Cuman abis itu kedatangan Fumi itu 2 tahun ya. 2 tahun sama Fumi. Tapi jadi chemistry-nya udah Nyatu langsung juga. nyatu Iya. ya. Karena itu chemistry adalah penting. Penting Atau banget. hal-hal lain yang memang penting gitu ya. Ketika kita ikut turnamen, khususnya MLBB ini apa sih? Menurut kamu apa Cini? Sebenarnya skill individu itu juga penting sih. Kayak tapi selain dari skill individu ya profesional saat ngetim itu juga
faktor sih, kayak ya kita kalau jadi orang yang nggak bisa ngetim, meskipun kita cuma jago tapi kita nggak bisa ngetim juga susah. Harus ada teamworknya gitu ya. Iya, terus kayak disiplin di luar game ya itu juga penting. Kayak misalnya selalu on time buat latihan gitu-gitu kan. Menurut kamu udah pada menunjukkan profesionalitas itu nggak di tim ini? Udah. Udah ya. Kalau Fumi gimana? Udah. Coachnya ketawa di ujung berarti. Oh iya ada benar, sesuatu. udah. Oh, udah ya. Udah. Benar. Oke, kalau Fumi gimana menurut Fumi? Apa sih yang paling penting ketika kita tuh mau turnamen dan yang harus dijaga dari satu tim? Apalagi ini timnas ya. Yang paling penting dijaga pas kita mau turnamen. Apa? Harus kompak juga nggak? Rambut. Iya. Rambut enggak ya? Terus mood kita harus dikontrol Oh dulu. iya benar. Apalagi Mood temen. kita cewek. Tapi sering ada cerita ketika kalian moodnya nggak bagus salah satu misalnya Coach Ilyas deh, aku tanyanya harus ke coachnya langsung kayaknya. Ini ketika latihan di pelatnas juga gitu ya, terus ketika turnamen moodnya anggota timnas ini kayak apa sih? Sejauh ini saya berapa bulan ya? 4 bulan sama mereka. Nggak pernah ada yang melibatkan sih mood sama permainan. Ya udah main ya main, jelek Profesional gitu ya ya. profesional dalam arti mereka saat mainnya jelek ya bukan karena mood, karena emang mereka lagi jelek kayak gitu dan mereka nggak melibatkan itu. Jadi ya itu salah satu advantage saya ngelatih mereka, jadi nggak banyak ngelibatin. Iya. Aku lagi nggak mood nih kayak gitu, nggak ada, hampir nggak Nggak ada. Tetap harus profesional gitu ya. Tapi kalau bicara soal profesional, aku tadi belum tanya Fumi. Fumi itu main ML-nya di tahun berapa dan jadi pro player-nya tahun berapa? 2020 juga. 2020 udah pro. Lupa ya sama pengalaman sendiri ya. Iya nggak sih Bayas? 2020 Feni masuk AE. Iya 2020. 2020. Tapi Mainnya 2019 akhir tahun. oh oke. Kenapa memilih untuk menjadi pro player? Enggak memilih sih. Oh nggak memilih. Terpaksa Kak. Dipaksa Kak. Nyoba aja. Coba aja terus ternyata bisa dan terpilih. Terus hobi kayak seneng gitu. Senang terus banyak teman, senang karena banyak teman sih. Kan dulu di sekolah kayak lumayan ansos kan. Nah terus di ML ini banyak teman Oh, gitu. oke. Walaupun temannya sebetulnya di komunitas yang sebelumnya itu online gitu ya. Iya. Oh, oke. Terus Virtual. Iya, ya, terus, virtual. terus jadi diajak, dikenalin, diajak ke Jakarta, masuk pro player, terus nyoba awalnya Yang ngajak siapa waktu itu? ada temen. Ada Teman virtual. Teman virtual juga. Iya. Oh, dari situ berarti kayak membuka kesempatan juga ya. Iya. Dan dulu katanya ansos. Sekarang setelah jadi pro player dan harus menjalani ini kan sebagai kehidupan udah keseharian gitu ya. Gimana rasanya? Ada beda nggak sih ketika main cuman untuk main aja sama jadi pemain pro gitu? Mungkin kayak lebih stres kali kalau kalah. Wah, mau marah-marah aja. Ketika jadi pro gitu ya. Kenapa? Karena ada tekanannya ya. Nggak tahu, nggak suka kalah aja. Dia suka kalah, iya sih. Tapi ada tekanan dari coach di sampingnya Fumi nggak? Tekanan dari coach nggak ada, cuman dari diri sendiri kali Oh, paling oke. kayak nggak pengen Kalah. nggak pengen gitu. bodoh. Iya, iya. Kalau Cini gimana? Ada ceritanya nggak ketika main emang untuk fun gitu ya? Dengan sekarang yang harus menjalani kehidupan sebagai pemain pro. di Kalau MLB. aku jadi kebalik sih. Kecuali mungkin kalau di latihan sama di turnamen aku jadi kayak lebih ya emang kayak nggak mau kalah kan. Iya. Cuman kalau buat yang di main-main yang kayak ranked doang itu kalau kalah jadi lebih nyantai. Terus kayak lebih ya buat have fun doang gitu. Iya. Terus tapi kalau kita dulu main sebelum jadi pro player itu main game waktu hari libur tuh malah jadi main-main terus kan Kak. Nah tapi kalau sekarang hari libur jadi malah males main. Soalnya kita di weekdays main terus. Jadi sekarang apa? Kalau libur ngapain? Keluar. Oh, keluar Ya jalan, jalan-jalan nongkrong gitu nggak ya. nongkrong sih mungkin
ke salon, Oh, oke. nge-mall. Iya. Malah lebih kayak nyari selain game angin itu. luar. Soalnya Oh, kita oke. di weekdays itu dari siang sampai malam itu main terus, jadi kayak bosen gitu lihat game. Dan setelah jadi pemain pro, Hmm? dari orang tua gimana? Atau dari keluarga? Karena biasanya ada stigma ya, selalu ada bahwa kita sebutnya kan sekarang adalah atlet e-sports gitu ya. Tapi ketika orang tua pemikirannya masih yang zaman dulu pasti bilang ngapain main game mulu, handphone terus gitu biasanya. Dari Cini gimana? Lingkungan keluarga, orang tua emang ngedukung dari dulu? Kalau dulu itu aku sempet kan, dulu sebelum jadi pro player ini ya, kan aku waktu awal-awal covid, awal-awal banget itu kan belum jadi pro player itu, sempet main game itu sampai kayak subuh-subuh gitu. Nah itu papa mama marah, jadi kita disuruh uninstall semua. Oke. Nah terus jadi kan kalau main game itu kan kita HP-nya landscape gitu kan. Iya. Nah terus kita diam-diam download lagi, jadi kita main kalau ada papa itu mainnya kita Langsung diputar. potret. Jadi kita main gini kan, jadi Iya. kita gini. Iya pak, Tapi sambil main masih. sambil main. Tapi potret. Iya. Papa sengaja, ternyata papa tahu setelah cerita, papa tahu dia sengaja di sebelah kita lamain gitu. Taktik itu ternyata diketahui sama orang. Diketahui, tapi dia sengaja iseng gitu. Tapi kita main potret gitu. Iya pak. Kalau enggak kabur ke WC. Oh iya. Di WC sampai 30 menit gitu nyelesain satu game gitu. Oh, demi diam-diam bisa main. Iya, demi Secara main. landscape gak potret gitu. Iya. Terus setelah itu pertama-tama itu kakak perempuanku ini kan yang sekarang setim sama aku. Dia pertama izin, dia yang awalnya ngetim kan. Oke. Dia tim kecil sama temennya, dia izin karena kebetulan dulu ada turnamen yang jam 10 malam. Nah, Oke. dulu itu jam 10 malam itu udah jam tidur kita. Ya. Nah, jadi dia kayak izin, "Pak, aku ada turnamen, hehe, aku download game lagi." gitu. Jadi dibolehin dia. Udah sejak saat itu kita download lagi. Terus udah boleh, terus dia ngajak aku ngetim. Nah, sampai sekarang papa, mama selalu nontonin kita main terus sih. Oh, oke. Berarti ada dukungan kalau sekarang dari orang tua. Dukung banget. Terus dia kayak selalu, "Meh, mainmu lagi jelek." gitu. "Meh, congrats ya MVP." gitu. Tapi papa mama ngerti juga Ngerti. game itu. Ngerti kayak semua hero gitu. "Meh, Kaguramu." Oh, oke. Jangan-jangan main juga ya? Enggak sih, tapi dia hafal semua hero-heronya sekarang. Oh, mungkin ini adalah salah satu bentuk dukungan, bentuk Iya. support moral juga buat anaknya kali ya. Karena dia kalau nonton kan sama Kokoku. Nah, Kokoku itu juga main kan. Jadi kalau tanya-tanya itu pasti tanya-tanya Kokoku. Jadi kayak ngasih tahu, Kokoku itu yang ngasih tahu gitu. Jadi semua skill-skillnya hafal deh sekarang. Oh, oke. Ini menarik banget ya. Dari dulu harus diem-diem gitu dari landscape ke potret mainnya sampai sekarang didukung penuh sama Ya. orang tua. Kalau Mobile Legends ada di zaman papaku masih muda, ya papaku jadi pro player sih. Oh iya sih, kayaknya gitu sih. Kalau Fumi gimana? Fumi sempat dimarahin juga kah sama orang tua? Atau sekarang udah didukung penuh atau kayak gimana? Sempet sih, ya sempet dimarahin. Terus pas mau ke Jakarta juga orang tua nggak percaya kan. Ya tapi ya biasa aja. Kamu ngeyakininnya gimana biar orang tua percaya? Gaji yang pertama. Saldo rekening udah paling Ya gampang. gitu ya. Langsung apa diliatin ke orang tua atau dikasih buat orang tua gaji pertama? Ngeliatin ya. Kamu liatin aja. Nih, Terus lihat ngeliatin uangku. tempat tinggal. Terus mama sempet datang juga waktu itu Heeh. ke tempat kerja waktu itu. Ya, kayak gitu. Oh ternyata nyaman, terjamin gitu ya. Tapi baru didukung penuh banget tuh kalau menurutku pas SEA Games. Oh iya. Heeh. Kayak mama sama papa baru ngeliat kayak oh ini beneran bagus gitu. Maksudnya mereka baru memandang gamenya gitu. Iya karena itu juga kayaknya jadi pembuktian ya, karena kan langsung bawa pulang medali emas tuh di SEA Games dan mewakili Indonesia juga kan, jadi dari situ mungkin ya. Iya. Oke, kalau coach gimana? Aku nggak akan tanya orang tua coach marah atau enggak Iya. ketika coach main, tapi ini kan cewek-cewek. Gen Z juga kita punya banyak stigma lah ya di masyarakat kalau cewek katanya main e-sport, main ML apalagi ini stigmanya ya jadi beban
gitu. Pernah dengar itu nggak sih? Sering. Terus kalau Gen Z katanya susah diajak kerja sama nih gitu ya. Kalau coach sendiri ngelihatnya gimana? Ini ngelatih 5 pemain timnas gitu, pemain tim yang sama-sama barengan, Gen Z dan perempuan. Gen Z dan perempuan. Berarti yang pertama dulu ya, perempuan kan stigmanya kebanyakan jadi beban. Iya. Sebenarnya kayaknya itu terlalu apa ya, bawa-bawa gender banget. Iya. Sebenarnya secara general mau cowok mau cewek kalau emang beban ya beban aja gitu. Gak usah bawa-bawa karena cewek, enggak juga. Banyak juga berarti nemuin cowok-cowok yang beban. Banyak banget. Ya intinya balik lagi ke skill individual kan kalau itu. Dan banyak juga kok yang di bawah mereka ini semua pro player cewek, banyak juga kemampuan cowok yang di bawah mereka kayak gitu. Jadi itu udah terbantahkan lah stigmanya harusnya. Yang kedua tadi gimana ngelatih mereka nih Gen Z gitu. ya. Plus minus lah ya, selalu ada positif negatif. Positifnya kalau buat saya sendiri, pertama kan ada advantage-nya juga, saya ngelatih mereka nih sebagai satu tim, jadinya ada beberapa hal yang tadi mereka bilang, contohnya chemistry. Saya nggak perlu banyak terlibat dalam hal itu karena mereka emang udah nyatu sebelumnya, jadi saya nggak banyak ngurusin masalah chemistry. Kedua, karena Gen Z ini kan lahirnya di zaman yang emang teknologinya udah maju banget ya. Justru saya harus akuin banyak kok yang di generasi saya yang ketinggalan sama teknologi, yang nggak melek teknologi pun banyak gitu. Jadi positifnya ya justru kadang saya belajar dari mereka, belajar hal-hal tertentu. Ya common knowledge di zaman saya sama di zaman mereka pasti beda. Nah di zaman mereka tuh ternyata udah se-advance itu ya. Bahkan hal-hal yang saya nggak tahu banyak saya tahu dari mereka kayak gitu sih. Jadi jangan lihat dari sisi negatifnya aja. Kalau saya lihat dari sisi positifnya, mereka bisa explore sendiri bahkan lebih jauh dari saya kayak gitu. Jadi secara nggak langsung itu meringankan beban saya dong. Jadi saya nggak perlu ngajarin yang ini, oh ternyata dia udah ngerti yang hal ini, jadi saya nggak perlu ngajarin, nggak makan waktu kayak gitu sih. Iya. Dan artinya ini kita juga bisa mematahkan stigma lainnya ya soal Gen Z dia susah diajak kerja sama. Buktinya nggak juga kok gitu ya. Kayaknya saya bisa bilang mungkin Anda yang nggak bisa bekerja sama. Iya, kalau ada yang bilang kayak gitu, kita semua. Namanya kerja sama kan berarti dua sisi dong. Betul. Tapi kalian sendiri ya sebagai perempuan dan juga Gen Z tadi aku udah tanya ke coachnya bahwa stigma itu terpatahkan gitu. Tapi hal yang kalian dengar soal jadi perempuan main di e-sport, terus Gen Z main di e-sport, itu apa sih biasanya? Yang kamu dapat apa, Cini? Selain dibilang beban tadi ya. Apa Penny? Kalau Penny dulu pas dulu ya. Dulu kan Penny sering main sama pro player kan sebelum itu dulu. Selalu dibilang, alah digendong doang karena cantik makanya diajak main, dibilang gitu. Orang-orang pasti bilang kayak gitu. Karena cewek doang, karena cantik, digendong doang gitu. Orang-orang bilangnya gitu. Terus kamu biasanya ngadepin omongan-omongan hujatan yang kayak gitu kayak apa sih? Bodoh amat, tetap pamer. Tetap pamer ya. Dan faktanya bisa membuktikan itu dong, lewat medali emas, juara dunia, juara Asia gitu ya. Oke. Kalau Cini gimana? Mungkin kalau sampai sekarang ya kayak ya turnamen cewek doang gitu kan. Ya padahal di luar sana juga kayak mereka tuh nggak tahu loh kalau kita turnamen cewek, tapi kita tuh juga latihannya juga kerja keras banget. Kayak bahkan ada turnamen cowok pun juga ya mungkin ya turnamen cowok juga banyak lah yang tiernya itu di atas kita kan. Cuman kita kayak turnamen cewek itu nggak, bagi mereka itu kayak rendah banget gitu loh. Padahal kita dianggap sebelah mata. Iya gitu. Kayak cuma bisa menangnya di turnamen cewek. Kalau ikut turnamen cowok langsung dibantai-bantai gitu. Padahal kita itu benar-benar kita latihan tuh udah tiap hari gitu-gitu. Padahal mereka kayak apa ya, selalu dipandang sebelah mata karena kita cewek. Gitu aja sih. Hanya karena itu ya. Iya. Terus dengan kamu dan tim gitu ya, akhirnya bisa membuktikan lewat banyaknya medali, terus gelar-gelar yang bisa diraih. Apa yang pengen kau bilang sama orang-orang yang ngasih hujatan karena kamu cewek? Nggak ada sih, soalnya
mau gimana pun mereka Sangat baik ya. karena mereka pasti akan ngehujat Kak. Jadi kayak Oke. ya udah sih, biarin aja sih. Bodo amat. Karena mereka mau gimana pun selalu akan ngehujat, selalu akan nyari kurangnya dari kita. Jadi ya mereka ya udah biarin aja, karena mereka dari ngehujat nggak bisa jatuhin kita juga. Iya. Kita akan selalu berprestasi terus kan, sedangkan mereka dari hujatan cuma bisa dapat dosanya doang. Oke, nggak ngehasilin apa-apa Iya, gitu ya. jadi ya udah. Oke. Coach, ini mentality yang keren gak sih buat seorang pemain? Eh, Buat tim juga kali ya. ya, yang seharusnya sih, saya nggak mau bilang keren ya, itu yang seharusnya dimiliki oleh semua profesional. Oke. Dan ngomong-ngomong soal tadi ya, latihannya juga kan sama kerasnya gitu ya. Di pelatnas rutinitas yang dilakukan itu kayak apa sih biasanya? The best. Sangat-sangat. Apa ya? Mungkin waktunya lebih banyak dipakai, nggak cuman fokus ke gamenya aja kalau di pelatnas. Lebih kayak kita ada kumpul apel, ada olahraga, Oke. ya hal-hal non teknisnya banyak dilakuin. Jadinya nggak monoton. Kalau kita keseharian kan non pelatnas, kita cuman fokus ke latihan teknisnya aja. Di luar latihan itu, di luar jam latihan itu, ya kasarnya lulu gua lah. Iya. Kayak saya nih lebih banyak ya udah di kamar aja mengurung diri. Ansos Ya, Kak. nggak berbaur gimana. Tapi kalau di pelatnas karena ada kegiatan-kegiatan gitu, jadi ya kita dituntut untuk apa sih namanya, ngebond terus sama tim kayak gitu sih. Mungkin yang spesialnya di situ, di hal-hal itu. Oke. Ini akan semakin keras nggak latihannya ketika menjelang turnamen misalnya? Kemarin tuh pas untuk di Riyadh Arab Saudi dan juga untuk di Bangkok Thailand itu kayak gimana? Seintens apa latihannya? Intens ya, saya juga termasuk yang menerapkan itu. Kalau udah hamin berapa, kayak hamin seminggu atau hamin 3 hari, justru emang harus lebih diperbanyak apa ya, kuantitasnya lebih banyak gitu, nggak cuman dari yang biasanya 2 kali latihan jadi 3 kali latihan. Dan Justru sehari ditingkatkan. gitu? Iya. Oh, oke. Kayak gitu. Justru emang ya makin mepet kita malah makin nggak ada waktu buat hal-hal lain. Bener ya, kesampingin dulu hal-hal yang mereka kan cewek ya, mayoritas dari mereka lebih pengen, duh rambut gua belum cantik nih, aduh Eyelash. iya, dan hal-hal kayak gitulah. Dan Walaupun itu wajib ya. ya itu maksud saya, untuk ukuran mereka cewek, tapi mereka ngerti kalau udah hari Amin 3 hari tanding tuh mereka udah nggak fokus ke hal-hal itu. Kita fokusnya ke main, ke turnamen kayak gitu sih. Dan aku ingin tanya juga coach, ini kan ada apa namanya, ada federasinya gitu ya, ada PBSI ya PBSI, namanya. Ketika pelatnas itu dukungan-dukungan atau support kayak apa sih yang dikasih oleh federasi biasanya? Banyak banget lagi. Udah gitu kita termasuk yang rewel. Rewel tuh dalam arti dikit-dikit ya, kok ini hari ini kita pengen makan ini gitu. Ya mereka tuh cepat tanggap lah untuk Diturutin ya? Iya diturutin. Untuk Dimanjakan hal- sih. Dimanjakan. Iya, ya untungnya mereka menghasilkan prestasi juga, jadinya ya timbal baliknya Terbayar bagus. ya? Iya soal terbayar lah. prestasinya gitu. Oke. Kalau Cini ketika latihan, hal apa sih yang menurut kamu paling berat gitu ya? Khususnya menjelang turnamen. Mungkin waktu kayak latihan-latihan gamenya aja ya. Kalau tiba-tiba yang lain itu mainnya aneh aja sih, ngeselin aja gitu Kak. Apalagi aku kalau lagi latihan itu jadi pengen marah aja gitu jadinya. Biasanya gimana? Karena kan stigma lagi sih sebetulnya ya. Ini dalam sekumpulan kelompok perempuan, cewek-cewek gitu ya. Ketika satu kesel, terus pengen ngambek gitu ya. Biasanya yang dilakukan untuk ngontrol emosi, regulasinya kayak apa sih? Atau bilang ke coachnya jangan-jangan? Enggak sih, kalau aku langsung aja kayak mungkin ke Fanny ya, ke Fumi ya, kayak Fumi kenapa sih mainmu kayak gini. Mereka lebih Konfront. terbuka ya secara langsung ya. Mungkin saya lebih nengahinnya aja, lebih ngejawab. Saat saya jadi kayak pengacara lah. Misalkan Cini kesel sama Fanny, Fanny kenapa nih kita udah -1 tapi mainnya kayak gini. Fanny-nya kadang kan karena di kondisi tertekan nggak bisa langsung jawab, jadi ya saya sebagai pengacaranya sih.
Dia gunain haknya untuk saya yang bicara. baik. Jadi kuasa hukum. Iya, lebih banyak kayak gitu sih kebanyakan kejadiannya. Mungkin Bang Ilyas lebih ke arah kayak udah Cini biar Bang Ilyas aja yang ngomong gitu. Oke, jadi semuanya bisa terkontrol gitu ya, walaupun ketika dalam sama-sama kondisi Panas. gitu ya, moodnya kurang enak. Tapi kalau kita bicara soal keseluruhan ekosistem e-sport di Indonesia gitu, ini kan juga satu olahraga yang emang terhitungnya baru ya, Iya. gitu. Sejauh ini kayak apa sih masing-masing dari kalian melihat ekosistem itu? Apa yang masih harus kayak diperbaiki? Dari Cini boleh? Dari e-sport di Yes. Indonesia atau globally? Di Indonesia dulu dong. Oh, di Indonesia mungkin apa ya, kayak turnamennya mungkin bisa kayak dibanyakin gitu kali ya. Sejauh ini kurang banyak. Kurang banyak sih kayaknya. Untuk cewek kurang untuk cewek. Oh, iya. Iya. Tapi kalau untuk globally mungkin kayak iya sih, mungkin kayak turnamen gede-gedenya gitu sih yang kurang banyak untuk cewek. Nggak sebanding sama yang cowok bagiku. Oh, oke. Hmm. Iya. Nomor untuk cewek gitu ya. Kategori cewek ini lebih banyak gitu. Iya, untuk dibandingkan. klub gitu, untuk klub ya nggak sebanding sama klub yang cowok. Oke. Kalau Fumi gimana? Apa tadi? Apa yang menurut kamu harus diperbaiki atau ditambah dari dunia e-sport di Indonesia? Mungkin medianya biar orang-orang lebih banyak tertarik, biar lebih banyak saingannya. Oh gitu. Nyari saingan banget ya Fumi ya. Gitu. Maksudnya medianya lebih banyak tuh apa? Kayak lebih banyak dipromosikan e-sportnya. Oke. Biar lebih terekspos turnamennya, gitu ya. Menurut kamu apakah khususnya ya perempuan dan teman-teman seumuran ini kurang antusiasmenya buat ikut e-sport atau gimana? Ada sih. Tapi Nggak tahu Kayak ya. iya deh. iya masih kurang ya. Paling cuman banyak yang kayak TikTok jedak-jeduk doang gitu. Tapi untuk pro scene-nya kurang. Oh oke. Jadi kayak perlu lebih banyak lagi pro player Iya, cewek ya. legenda Soalnya harusnya. kayaknya karena kalau cewek orang-orang nggak dapat fame-nya gitu, jadi kayak pada nggak mau kali. Exposure. Iya. Kurang dapat exposure-nya gitu. Berarti Fumi bisa bilang sebetulnya enaknya jadi seorang pro player cewek di e-sport apa sih? Enak jadi pro player cewek di sport. Hal-hal yang kamu udah dapetin manfaatnya atau sisi positifnya yang kamu dapet apa? Endorsan kali ya. Endorsan. Iya, bisa ada plus satu endorsan. Apa lagi ya? Banyak temen. Happy ya. Iya, happy. Happy iya, banyak teman Happy lah iya. pasti. Endorsan masuk terus gitu ya mengalir. Intinya bisa kasih lihat juga ke orang tua kali ya bahwa dari main game secara pro ini bisa menghasilkan. Gitu gak sih? Boleh nambahin nggak kak? Oke. Mungkin kalau dari aku e-sport di Indonesia tuh kayak lumayan kurang. Mungkin harus kayak majunya gitu ya. Jadi mungkin ya ntar kalau stage-nya gitu loh, jadi kayak megahnya gitu loh, tau gak sih? Oh kurang Kayak wow gitu ya. loh. Iya. Kan di negara-negara luar kan udah kayak wow banget gitu loh. Dan mungkin itu juga dari exposure-nya gitu kali ya tadi Iya. kayak yang udah dibilang ya. Iya, kayak di Europe, di Cina itu kan udah wow banget. Kan kita bisa lihat di turnamen-turnamen luar sana. Ya mungkin itu karena kita baru e-sport kan masih baru kan. Iya. Mungkin kita bakal nemuinnya di beberapa tahun lagi. Iya. Tapi harapannya tentu pasti akan ke sana ya, Iya. akan lebih terekspos, akan lebih wow lagi gitu ya. Dari Coach Ilyas gimana kalau ngelihatnya? Dari ekosistem e-sport Indonesia apa sih yang kayaknya masih perlu
ditambah, diperbaiki, dibenahi gitu? Banyak. Banyak ya. Dari sudut pandang saya aja ya. Dari sudut pandang seorang coach. Coaching staff lah ya. Banyak. Saya sebenarnya takut menyinggung. Takut menyinggung beberapa. Ya intinya Tapi gini. ini untuk perbaikan ke depan kan? Ya untuk perbaikan ke depan. Kalau paling simpelnya banget daya tarik jangan raket deh. Daya tarik kebanyakan orang Indonesia. Kenapa yang jadi pertanyaan saat kita ngomongin e-sport, kenapa lebih banyak tertarik untuk jadi pemainnya, bukan jadi pelatih atau caster mungkin atau orang di balik layar apapun itu. Ya banyak lah contoh pekerjaan yang ada di industrinya kan gitu kan. Kita kan ngomongin e-sport ini industri kan. Nggak cuma tentang player. Nah itu yang saya masih masih aneh, apakah karena pendapatan yang jelas lebih besar di atletnya, di playernya dibanding sisi lain. Nah itu kan yang harusnya ditingkatkan kan itu ya. Jadi gimana ya, kalau kita mau ningkatin industri ya harusnya berarti kan pendapatannya tuh harus rata, nggak cuman di playernya aja. Iya, nggak cuman gitu besar ya. di satu sisi. Nah soalnya faktanya di beberapa negara, ini contoh kasus yang pernah dialamin aja. Alhamdulillah saya nggak pernah ngalamin, tapi ada teman yang ngalamin. Jadi dia mengalami yang namanya pendapatannya lebih kecil, posisinya di coaching staff juga pendapatannya lebih kecil dibanding pemain, dan itu jadi menyebabkan kecemburuan sosial yang tinggi lah. Sementara di satu negara ada yang namanya kita coaching bertanggung jawab atas satu tim, secara logika harusnya mendapatkan ya hak yang lebih besar kayak gitu sih. Dan berhubungan juga sama pertanggungjawaban si coachnya ini, karena menurut saya kebanyakan di Indonesia ini di e-sport, game apapun di Indonesia masih banyak coach atau analis atau coaching staff, bagian coaching staff yang secara pertanggungjawaban masih belum bisa mempertanggungjawabkan pekerjaannya kayak gitu. Jadi masih fair saat dapat bayaran yang sesuai dengan apa yang dia pertanggungjawabkan. Nah itu tuh masih jadi nimbulin banyak pertanyaan buat saya pribadi, karena kok kenapa, padahal ya coaching ini satu bidang yang lumayan harus ditingkatkan, nggak cuman player doang diregenerasi, coachnya juga harus ada regenerasi kayak gitu. Jadi ya buat saya masih nimbulin pertanyaan dan belum ada yang bisa jawab sampai sekarang. Kenapa kok nggak ada yang mau masuk, gue mau e-sport gede-gedenya tapi gue mau jadi pelatih, nggak ada. belum denger. Kebanyakan gue mau jadi pro player, gue nggak pernah mau jadi pelatih pro player. Nah itu kan mungkin yang harus ditingkatkan di bagian itu, tapi saya nggak tahu cara ningkatinnya gimana, karena kan pertanyaannya apa yang harus ditingkatkan kan. Ya itu sih dari saya. Dan itu memang ada pihak yang berwenang untuk melakukan itu semua. Dan kan? ada entah gimana caranya ya, mungkin salah satu caranya dengan tadi salary yang diseimbangkan antara pelatih dan pemain. Mungkin ya, nggak berarti itu satu-satunya catatan solusi. yang pastinya sangat baik ya buat pihak yang nanti akan berwenang untuk punya political will di bidang itu ya, untuk bisa meningkatkan gimana pun. Ini adalah satu industri yang kedepannya nih sangat prospektif ya, kayaknya ini bakal besar maju banget terus ya. soalnya. Iya, dan teknologinya juga berkembang terus gitu ya. Gamenya mungkin ganti ya, cuman ya teknologinya kan maju terus, industrinya bakal selalu ada menurut saya. Oke. Coach Ilyas, terakhir aku mau nanya Coach, target terbesar pencapaian seorang Coach Ilyas di dunia e-sport ini apa? Target terbesar buat sekarang ya ada turnamen tingkat dunia yang tapi jatuhnya bawa nama klub, itu disebutnya EWC, berlangsung tahun depan. Ya itu target saya sih untuk sementara. Untuk bawa klubnya menang ya? Iya, bawa mereka. Targetnya itu. Oke. Kalau untuk Fumi dan Cini, pertanyaan terakhir aku adalah, kalau ada yang nanya sampai kapan kalian akan main e-sport, kalian akan jawab apa? Fumi dulu deh. Sampai habis kontrak kali. Pendek amat. Oke, sampai habis kontrak. Kalau Cini gimana? Sampai nggak kuat main. Gitu ya. Ya. Artinya kamu bakal pengen main terus di e-sport. Mungkin kalau tahun ini udah nggak kuat bisa berhenti. Bisa juga sih. Bisa Tapi kan jadi. harapannya pasti ini akan terus panjang gitu ya. Amin. Amin. Oke deh. Ini
sesi obrolan yang seru banget sama Timnas Putri MLBB gitu ya. Dan terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol di podcast Close Up Antara. Terima kasih juga untuk membawa nama harum bangsa Indonesia ya di dunia internasional, juga di Asia terakhir. Dan kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentunya dalam kesempatan-kesempatan yang lain ya. Semoga masih terus ada waktunya dan ekosistem ini makin terus membesar gitu. Oke, dan pemirsa Antara, itulah ngobrol bareng di podcast Antara Close Up dengan Timnas Putri MLBB beserta coachnya. Dan jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia, juga mendengarkan audionya di Noise dan Spotify podcast Antara. Kita ketemu lagi ya di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye. Dadah.